Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fitriani Haju dalam program KKN VDR. Hari ini adalah hari yang ke-13 saya melakukan KKN. Dan kali ini saya akan memberikan teman-teman semua tips untuk tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya teman-teman. Selamat menonton! Baiklah, berikut ini adalah tips untuk tetap sehat di masa pandemi COVID-19. Tips yang pertama, di rumah aja. Kenapa di rumah saja? Nah, teman-teman, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, kita harus menghindari kerumunan. Maka dari itu, untuk kita tetap berdiam di rumah aja, itu bisa membantu kita untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Istilah di rumah aja bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas apapun, melainkan kita rubah tempatnya. Bukan ditiadakan pekerjaannya atau aktivitasnya. Nah, makanya ada istilah work from home. Nah, dengan begitu, maka sangat penting untuk kita tetap berdiam di rumah saja. Mari kita bahu-membahu untuk membantu tenaga kesehatan dan pemerintah untuk mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya yaitu mencuci tangan, memakai masker ketika bepergian, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Ya, tentu saja. Untuk menghindari virus, otomatis kita harus menjaga kebersihan kita terlebih dahulu. Nah, ada 3 hal yang perlu kita jaga kebersihannya. Yang pertama adalah kebersihan diri kita atau tubuh kita, kemudian kebersihan daripada keluarga atau anggota keluarga kita, dan yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Untuk menjaga kebersihan, tentu kita tidak boleh memilih-milih ya teman-teman. Ketika kita membersihkan diri kita juga harus share dengan yang lain. Kita harus menjaga, merawat kebersihan daripada anggota keluarga kita. Kenapa? Karena anggota keluarga merupakan orang-orang terdekat kita. Nah, virus akan mudah menyebar daripada lingkungan dan orang-orang terdekat kita. Dan yang ketiga, lingkungan sekitar. Kenapa kita harus menjaga lingkungan sekitar kita? Yaitu tadi, salah satu hal yang menjadi tempat berkembangnya virus adalah lingkungan kita. Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan kita. Contoh, kita bisa membersihkannya dengan menyapu lantai atau membuang sampah dan jangan membiarkannya menumpuk. Karena ketika sudah menumpuk, bukan hanya virus COVID-19 saja yang mudah untuk menyebar, tetapi juga pencemaran lingkungan. Kemudian yang keempat adalah mandi sebelum dan sesudah bepergian. Nah, ini penting ya teman-teman. Jangan hanya karena kita sudah terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat, janjian dengan seseorang atau untuk pergi bekerja di luar rumah. Nah, kita sudah mengabaikan hal ini. Nah, jangan sampai kita pergi bertemu dengan seseorang itu dalam keadaan belum mandi. Nah, kita tidak tahu apakah di tubuh kita ada virus atau tidak. Sehingga ketika kita bertemu dengan seseorang, kemudian sama halnya juga ketika kita kembali dari bepergian, maka kita harus mandi karena kita tidak pernah tahu kita balik ke rumah atau balik ke tempat kita, apakah kita membawa virus juga atau tidak. Nah, maka dari itu tetap jaga kebersihan kita, yaitu mandi sebelum dan sesudah bepergian. Kemudian yang kelima, mencuci pakaian setelah bepergian. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Ketika pun teman-teman bepergian, kemudian balik tidak mampu mencucinya, entah karena sudah kecapean atau karena tidak ada air, sehingga kita harus menunda untuk mencucinya, maka teman-teman bisa langsung ganti pakaian. Maka pakaian yang kotor tadi bisa dijauhkan dari jangkauan teman-teman dan keluarga sendiri. Contohnya, pakaian yang kotor tadi dimasukkan ke dalam ember dan embernya diletakkan di samping kamar mandi.
Nah, cara ini bisa melindungi kita dari virus yang menempel di pakaian. Kemudian yang keenam, menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar tempat tinggal kita. Contoh, disemprotkan di depan pintu atau di gagang pintu yang biasanya orang memegangnya ketika membuka pintu, dan bisa juga disemprotkan di seluruh ruangan. Dengan catatan, ketika menyemprotkannya juga harus menggunakan protokol kesehatan. Kemudian yang ketujuh, rutin berolahraga dan berjemur. Nah, di sini terdapat 3 waktu di mana kita bisa mengatur waktu kita berolahraga dan berjemur. Contohnya, pada pukul 5 sampai dengan 7 pagi, kita bisa pemanasan atau lari pagi. Pada waktu ini, keadaan tubuh kita masih sangat fresh, dan ketika kita memanfaatkannya dengan berolahraga atau pemanasan terlebih dahulu sebelum olahraga, atau bisa juga dengan lari pagi, dan lebih aman lagi, kita melakukan pemanasan di sekitar halaman rumah. Kemudian waktu yang kedua, yaitu dari pukul 8 hingga 9 pagi. Nah, pada waktu ini bisa kita pergunakan untuk berolahraga. Contoh, kita bisa bermain badminton, futsal, dan lain-lain. Kemudian waktu yang ketiga, yaitu waktu untuk berjemur. Nah, di sini ada waktu khusus untuk berjemur, yaitu dari pukul 10 pagi hingga setengah 11 pagi. Tapi ketika teman-teman memiliki aktivitas pada pagi hari, contoh dari jam 7 atau dari jam 8, teman-teman bisa hanya dengan pemanasan saja atau lari pagi. Atau teman-teman bisa juga olahraga dari pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Yang penting, dalam waktu sehari, teman-teman memiliki waktu untuk tetap menjaga kekebalan tubuh teman-teman dengan cara berolahraga. Selanjutnya yang ke-8, jaga suhu tubuh agar tetap hangat. Karena ketika suhu tubuh hangat, maka teman-teman berada pada suhu yang normal. Dan semoga bisa terhindar dari paparan virus. Kemudian yang ke-9, hindari kontak langsung. Nah, dalam hal ini bisa saja manusia dan bisa saja tempat. Bagaimana tempat? Ya, ketika kita masuk di sebuah tempat, otomatis ada bagian-bagian yang biasanya orang sering menyentuhnya. Contoh, ketika seseorang masuk di ruangan, maka yang pertama dia sentuh adalah gagang pintu untuk membuka ruangan. Lalu bagaimana cara kita membukanya ketika kita tidak menyentuhnya? Nah, caranya yaitu kita bisa mendorongnya menggunakan siku atau membukanya menggunakan siku. Gagang pintunya kita tidak sentuh secara langsung, akan tetapi kita gerakan menggunakan siku kita sendiri. Kemudian ada juga tempat-tempat yang lain seperti tangga. Biasanya di tangga terdapat bagian yang biasa kita sentuh ketika kita menaikinya. Maka jangan menyentuhnya menggunakan tangan kita. Selanjutnya manusia. Otomatis ketika kita bersentuhan dengan orang lain, kita melakukan kontak fisik. Nah, kontak fisik sangat dilarang ketika di masa pandemi seperti ini. Jangan menyentuh dan jangan mau disentuh. Kemudian yang ke-10, jangan mengonsumsi alkohol. Ya tentu saja, karena alkohol mampu menurunkan tingkat konsentrasi kita dan imunitas kita. Maka ketika imunitas kita turun, otomatis daya tahan tubuh kita pun menurun. Nah, ketika imunitas kita turun, otomatis daya tahan tubuh kita pun menurun. Nah, dalam kondisi inilah virus dengan mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ke-11, cukupi waktu istirahat. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu berapa lama waktu kita untuk istirahat. Nah, di sini pasti teman-teman sudah tahu berapa lama waktu normal untuk kita tidur dalam sehari. Ya, benar. 8 jam dalam sehari. Teman-teman,
Dari 24 jam, kita memiliki waktu 8 jam untuk istirahat. Nah, masih ada sisa 16 jam lagi untuk kita pergunakan beraktivitas sebagaimana biasa, baik itu beribadah, bekerja, dan untuk istirahat sejenak dari pekerjaan. Sebenarnya mudah saja ketika kita mampu untuk memanajemen waktu itu. Maka dari itu, jangan mudah untuk menyia-nyiakan waktu yang masih ada. Kemudian yang ke-12, banyak minum air putih. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu berapa banyak air yang harus kita minum dalam sehari. Ya, benar. Minimal 8 gelas dalam sehari. Ingat ya teman-teman, minimalnya 8 gelas. Akan tetapi, alangkah baiknya di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita mengkonsumsi air putih lebih banyak lagi. Dan hal ini dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena ketika imunitas kita baik, maka daya tahan tubuh kita pun ikut baik. Oke, selanjutnya yang ke-13, menjaga pola makan yang baik dan sehat. Nah, di sini teman-teman bisa mengkonsumsi buah-buahan yang segar, kemudian sayuran, dan suplemen tambahan untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang ke-14, berhenti untuk merokok ketika Anda seorang perokok aktif. Nah, kenapa begitu? Ya, kita semua sudah tahu bahwa rokok mampu meningkatkan infeksi dan menghasilkan komplikasi. Maka dari itu, stoplah untuk merokok. Oke, yang ke-15, hindari stres. Nah, biasanya orang ketika stres itu adalah orang-orang yang mengalami masalah atau orang-orang yang diuji. Nah, bagaimana cara untuk menghindarinya? Yang pertama dan yang paling utama adalah kita menyerahkan semua kepada Allah. Kita harus menerima segala ketetapan dan ujian, musibah, dan lain-lain yang telah Allah berikan kepada kita. Dan jadikanlah Allah sebagai tempat satu-satunya untuk kita bersandar. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita untuk mengadu. Menjadikan Allah sebagai tempat satu-satunya untuk kita bercerita segala hal. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kemudian cara untuk menghindarinya yang kedua yaitu kita bercerita kepada orang-orang yang di dekat kita. Kemudian cara yang kedua adalah kita menceritakannya kepada orang-orang terdekat kita. Ketikapun Allah tidak mampu kau jadikan sebagai sandaran, maka berceritalah kepada orang lain. Berceritalah kepada saudaramu, berceritalah kepada keluargamu dan sahabat-sahabatmu yang mampu kamu percaya bahwa dia mampu untuk menyelesaikan masalahmu. Namun apabila tidak, ya sudah, diam saja. Tidak perlu banyak bicara dan tidak perlu banyak untuk memikirkannya, karena itu justru yang akan membuat kamu semakin stres. Kemudian cara yang ketiga yaitu lupakan. Oke, lupakan masalahmu agar kamu bisa menghilangkan segala kegundahan hatimu, segala perasaan yang tidak layak ada di hatimu, dan segala pikiran yang tidak layak kamu pikirkan. Karena itu semua layaknya sampah yang ada di otakmu, dan itu tidak seharusnya ada di otakmu. Dan ketika pun yang menjadikanmu stres adalah masalah, maka jangan fokus pada masalahnya, tapi fokusmu adalah pada solusinya. Ketika pun kamu tidak mampu untuk menemukan solusinya, maka kamu dituntut untuk menerima hal itu. Karena bisa jadi hal itu merupakan takdir yang harus kamu terima, agar nanti kamu bisa menerima takdir yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, yang ke-16, beribadah dan memperbaiki diri. Nah, teman-teman,
Pada masa pandemi seperti ini, seolah-olah Allah itu menjelaskan kepada kita bahwa seharusnya kita di rumah saja untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita, segala perilaku kita, sholat kita, dan aktivitas-aktivitas kita yang sudah lama tidak kita kerjakan untuk Allah. Pada masa pandemi seperti ini, bisa jadi hal itu merupakan salah satu ujian untuk kita, bagaimana kita lebih berikhtiar untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Bisa saja pandemi ini merupakan ujian bagi kita, dan bagaimana pandemi ini mengajarkan kita agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menjadikan kita tetap menjalankan perintahnya. Oke teman-teman, tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-17. Lakukanlah hal positif yang bermanfaat, baik yang bermanfaat bagi diri pribadi dan yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu contohnya, kalian bisa share video ini kepada teman-teman kalian agar nanti teman-temanmu juga bisa menerapkan pola hidup yang sehat semasa pandemi ini. Oke, sekian dulu tips dari saya, semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam berjuang melawan pandemi COVID-19. Oke teman-teman, itulah tadi kegiatan saya di hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.